Kalau kamu konten kreator, kamu pasti pernah pusing, bingung mikirin konten apa yang harus kita posting selanjutnya. Karena itulah kamu harus bikin mind map. Tapi kebanyakan software mind map itu berbayar dan harus instan dulu, jadi repot banget. Di video kali ini kita akan bahas cara bikin mind map yang efektif cuman dari Canva. Oke, caranya kalian langsung buka aja Canva. Dan di sini ada dua cara untuk membuka whiteboard. Kalian bisa ketikkan di kolom pencarian whiteboard. Nanti akan muncul seperti ini. Ini ya, kalian bisa klik. Atau cara kedua, kalian pilih ke menunya, dipilih yang template. Kemudian kalian pilih bisnis dan pilih whiteboard. Nah, jadi apa itu sih Canva whiteboard? Simpelnya, di Canva whiteboard kamu bisa mendesain apapun secara tak terbatas atau infinite ya. Jadi kalau software itu mirip kayak Corel Draw. Nah, di situ kan kalian bisa tak terbatas banyak banget. Karena pada desain-desain kayak bio Instagram, terus postingan Facebook, itu kan desainnya terbatas ya, kanvasnya itu terbatas. Nah, di whiteboard ini kalian itu bisa unlimited, bisa sampai panjang dan luas banget. Kemudian di whiteboard ini juga sudah disediakan dengan template-template yang banyak banget. Nah, di sini salah satu contohnya ya. Ini ada banyak banget idea mind map, marketing strategi, pokoknya ada banyak banget di sini. Kamu bisa pilih template-template yang sudah ada ini, atau kamu bisa bikin baru. Kita coba bikin dari nol ya, create blank whiteboard. Nah, ini tampilan pertama dari whiteboardnya ya. Ini kalian bisa tekan kontrol, kemudian scroll untuk mengecilkan dan membesarkan, atau ini kalian perhatikan ya persenannya ya. Tuh, itu naik. Saya scroll dan tekan kontrol. Ini kayak di Corel Draw persis atau software-software editing gambar lainnya yang tak terbatas. Nah, untuk menu-menunya di sini juga sama, hampir sama seperti desain biasa. Jadi untuk kalian yang udah terbiasa mendesain di Canva itu sangat mudah ya. Di sini ada template, kalian bisa pilih template-template yang sudah ada. Di sini ada elemen, kalian bisa memilih elemen-elemennya, dan di sini juga sangat bervariatif ya. Kalian bisa ditambahkan nanti ke dalam desainnya. Ada sticky note juga, ada sedikit berbeda. Sticky note biasanya kan nggak ada ya di desain-desain normalnya. Sticky note, line, shape, grafik, foto, dan lain-lain. Terus di sini kita juga bisa menggambar. Nah, kita bisa pilih ini yang paling kecil, medium, ini yang cukup besar. Kita warnanya coba kita pilih yang warna biar jelas merah ya. Nah, ini ya keren ya. Ini cocok kalau misalkan kalian mau coba bikin video presentasi, terus presentasinya di sini kalian coret-coret gitu ya. Misalkan yang belum punya iPad gitu, bisa pakai ini. Kembali dulu dan kita masuk ke template ya. Kita akan coba membuat mind map di sini. Jadi untuk merencanakan ide konten kita. Nah, di sini ada banyak template-template yang bisa kalian pilih. Kalian sesuaikan aja yang menurut kalian paling cocok dengan kalian. Di sini saya mencontohkan pakai yang, nah ini aja. Sudah masuk ke dalam whiteboard kita. Ini kita kecilkan dulu aja. Bisa kontrol slash atau klik ini. Nah, di sini juga sudah ada, kita besarkan ya. Sudah ada Canva tips, ada sticky note, menggambar, garis, shape. Kemudian bisa kita masukkan ini kode ya, copy link, magic shortcut, collaborate, dan lain-lain. Oh ya, collaborate ini kita bisa bergabung. Jadi kita bisa menambahkan teman kita ke dalam desain ini. Terus kita bisa mendesain bareng-bareng. Misalkan orang yang satu ada di Surabaya dan yang satu ada di Jakarta. Kemudian mereka mau desain bareng gitu, atau brainstorming, bertukar pendapat, bertukar desain. Kalian bisa tambahkan aja. Misalkan yang Jakarta ditambahkan ke Canva-nya yang orang Surabaya itu tadi. Nanti di dalam satu worksheet ini, dalam satu whiteboard ini, mereka bisa mendesain secara bersamaan dan bisa menambahkan komen-komen. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ya. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini kita mau bikin konten mind mapping. Jadi ide konten. Nah, di sini
pentingnya untuk mind map itu kadang sering banget kita itu bingung ya. Hari ini udah bikin konten, terus besok atau minggu depan mau bikin konten tentang apa lagi. Apalagi kadang kita, termasuk saya sebagai YouTuber pemula, itu lebih ke perfeksionis ya. Jadi wah, konten ini kira-kira nggak cocok, konten ini nggak cocok, banyak banget pertimbangannya. Nah, inilah manfaat mind map, agar kita bisa lebih terarah dan tidak kemana-mana, serta tidak membuang-buang waktu untuk mencari ide konten yang belum tentu akan kita buat menjadi konten kita. Kadang kita kan ngumpulin konten-konten, ide-ide konten udah banyak banget, tapi kadang nggak jadi kita buat. Bener nggak? Saya sendiri seperti itu. Oke, langsung ya, masuk ya. Nah, di sini hanya mencontohkan, nanti kalian bisa kembangkan, bisa explore sesuai dengan niche dan kategori kalian masing-masing. Tapi konsepnya sama ya, mau dari sudut pandang ini atau dari sudut pandang yang berbeda juga sama. Misalkan ini channel masak. Dari channel masak itu ada banyak sekali jenis konten yang bisa kita buat. Tapi di sini bisa kita kelompokkan dulu menjadi beberapa topik atau subtopik. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi nanti di sini. Cara menambahkannya itu juga mudah. Ini saya hapus dulu aja ya. Kalian langsung masuk aja ke elemen. Kalian pilih yang shape, line, and shape. Nah, kalian pilih yang sama atau sesuai keinginan kalian ya. Namun di sini kasusnya saya akan mengcopy ini aja. Ini ya, plus ini ya, duplicate ya. Nah, duplicate udah jadi kan. Kemudian untuk menambahkan garis, kalian bisa klik yang ini. Kalian klik, kemudian kalian bisa tarik. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian hubungkan sini, sini. Nanti akan otomatis terhubung kayak gini. Misalkan di tengah ya. Nah, kayak gini. Dia akan menuju tengah. Kalau misalkan kalian geser sini, nah dia akan menuju ke sini. Kalau misalkan ini kita geser-geser, tuh garisnya akan mengikuti ya. Akan mengikuti. Rebus. Oh, ini jangan sup ya, kukus aja, kukus goreng. Nah, ini kita contohnya di sini mau mengelompokkan dari cara masaknya dan goreng. Misalkan di sini ada banyak banget ya, misalkan tempe. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, kemudian di sini ini bisa kita copy aja sini, kita drag seperti ini. Kita klik plus, bisa kita ke sini. Ya. Dan ini kita hubungkan juga. Oke, kalau kita rubah tuh kan posisinya kita rubah pun garisnya akan tetap sama. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan sudah sampai ini kalian udah nemu konten, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan belum pun, kalian bisa tambahkan lebih detailnya di sini. Misalkan kalian mau bikin tentang apa? Nah, misalkan tempe goreng crispy. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi di niche memasak, saya contohkan juga misalkan di tema saya sendiri ya, channel kita tentang bisnis online. Kita bisa di sini nah, dari dua ini aja kita bisa nemukan banyak banget kan di sini kan, produk apa. Misalkan belum ada lah, katakan ya program atau aplikasi. Misalkan kita bisa review nah, misalkan chat yang lagi rame, chat GPT, kemudian tentang AI lain, atau kalian bisa kelompokkan di sini dari review AI, nanti AI siapa, ChatGPT, Midjourney apa seperti itu. Dan Facebook misalkan cara
cara membuat fanpage, atau cara menghubungkan Facebook dengan Instagram, dan masih banyak lain ya. Jadi konsepnya mind map itu seperti itu. Nah, dengan kalian meluangkan waktu untuk membuat mind map ini, kalian akan mendapat banyak banget ide. Nah, suatu saat ketika kalian bingung mau bikin konten apa, kalian tinggal lihat aja. Nanti kalian bisa tandai. Misalkan untuk yang di sini produk, review tentang ini tutorial Facebook, terus cara membuat fanpage sudah dibikin. Kita kasih tanda aja kan bisa di sini. Kalian pilih ke elemen ya, klik elemen. Kemudian di sini itu ada whiteboard grafik. Kalian isi all aja. Nah, di sini sudah ada stiker-stiker yang bisa kalian gunakan. Misalkan saya mau kasih ini ya. Nah, ini kalian kecilkan, kalian taruh di bagian yang misalkan mau kalian tandai. Ya, ini sudah dibikin, misalkan kayak gitu. Kemudian yang belum, misalkan ini metadata-nya, misalkan ini konten, ini judul ini kira-kira topik ini worth it nggak untuk dibuat, atau masih ada pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan, kalian bisa kasih tanda ini. Kemudian kalau misalkan kalian ya disesuaikan aja dengan kreativitas kalian ya. Kalau misalkan udah tertulis di whiteboardnya tapi ternyata ini nggak masuk, nggak akan saya jadikan konten gitu, nggak perlu dihapus, kalian bisa beri tanda ini aja. Mungkin suatu saat bisa dijadikan sebagai referensi seperti itu. Ini bisa kita jadikan bookmark ya di browser kita. Jadi kalau misalkan kita punya ide, muncul ide-ide baru, kalian langsung buka aja dan tambahkan ke sini, langsung bisa. Kemudian kalau kalian mau mendownloadnya juga bisa di sini. Seperti biasa, kalian bisa drag di sini yang mau kalian download, bagian yang mau kalian download. Nah, seperti ini. Dan kalian klik share seperti biasa, download. Nah, di sini mau kalian pilih dalam format bentuk apa? JPG, PNG, PDF, atau MP4 juga ada. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Terus untuk menambahkan teman, kalian bisa ini. Klik di sini. Nah, masukkan nama orangnya, atau kalau nggak tahu kalian bisa share juga linknya, nanti orangnya bisa datang ke whiteboard ini. Kemudian untuk fitur Canva whiteboard ini gratis ya, jadi untuk Canva yang masih free atau gratis pun bisa menggunakannya, nggak harus yang pro ya. Nah, yang harus menggunakan pro itu salah satunya kayak fitur-fitur yang full create atau buat masal itu, terus download secara terpisah, terus HD itu kalian harus menggunakan Canva Pro. Di video kemarin juga saya membuat ya cara mendapatkan Canva Pro ya. Kalian bisa cek videonya di sebelah kanan ini ya. Dan untuk kalian yang nggak mau repot, misalkan nggak mau mengikuti cara-cara yang di video ini, kalian bisa beli juga di Shopee, banyak kok. Itu banyak banget yang jual, dan itu pro, kadang lifetime atau seumur hidup, dan harganya juga murah, paling 10.000, 20.000, malah ada yang nggak nyampe kayaknya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek aja link di deskripsi, nanti saya cantumkan ya linknya ke Shopee-nya. Oke, saya Sigit Triutomo dan channel ini membahas mengenai bisnis online, konten kreator, dan cara make money online. Jika kalian penasaran mau tahu caranya mendapatkan Canva Pro secara gratis, kalian bisa tonton video ini ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.